الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Idul Fitri RSA Bunda rahimakumullah a'azzani Allahu wa iyyakum. Di pagi yang disinari oleh cahaya mentari yang menyejukkan badan kita di kondisi dingin setelah diguyurkan hujan semalaman ini. Alhamdulillah, karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala taburkan hujan, kucurkan hujan dan curahkan hujan ke muka bumi ini untuk menurunkan keberkahan-keberkahan dari langit untuk kita. Karena itulah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apapun keadaannya, salat Id dikerjakan seperti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah lapang. Kalaupun terjadi hujan, kita hanya sekadar cukup untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ketika hujan itu pun reda, mutirna bifadlihi wa rahmatih. Tidak ada yang salah. Kesemuanya adalah keberkahan dan kesemuanya adalah keutamaan. Bersalawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, jemaah salat Id rahimakumullah a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah kali ini, insyaallah, sebagaimana yang terpampang di spanduk di belakang kita, bahwa tema ceramah kita, tema khutbah kita adalah ternyata anak-anakkulah yang mengangkatku ke surga yang tertinggi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang saya hormati, hari ini akan saya sampaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana kita berharap agar kemudian sabda ini mengingatkan kita sebagai seorang ayah. Apakah aku seorang ayah yang sesungguhnya? Apakah aku seorang ibu yang sesungguhnya? Dan apakah aku tahu siapakah seorang anak yang ditakdirkan dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku dari hasil keberkahan antara diriku dengan istriku? Ya Allah, saat ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan aku sampaikan kepada para hamba-Mu, kepada kami semua, agar kami sadar betul bagaimanakah Engkau ya Allah menetapkan hadirnya seorang anak kepada kami dan menetapkan qurrata ayunin, seorang cindera mata, anak-anak cindera mata dalam kehidupan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari fi kitabih Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang bapak, ada seorang ibu yang ternyata surganya ditinggikan oleh Allah. Tinggi setinggi-tingginya. Tinggi setinggi-tingginya. Fayaqul, lantas kemudian ia bertanya, Anna li hadha, anna li hadha, anna li hadha. Ya Allah,
Kenapa aku berada di dalam surga ini? Aku sadar bahwa aku bukan orang yang alim, bukan seorang ulama, bukan seorang hamba yang saleh, bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai. Yang ibadahku tidak begitu terlalu cukup banyak aku rasakan dan aku sadarkan di saat ini. Kenapa tiba-tiba aku berada di surga yang tertinggi ini? Kenapa aku berada dan engkau dudukkan bersama as-syuhada, as-siddiqin? Ya Allah, ya Rabbal Alamin, gerangan apakah ini? Fayuqalu lahu, maka kemudian para malaikat pun menjawab kepadanya, hadza bi istighfar waladika lak. Kesemuanya ini adalah karena permohonan ampun daripada anak-anakmu terhadapmu. Sekali lagi, kesemuanya ini adalah permohonan ampun dari anak-anakmu kepadamu. Hai Bapak, sadarilah bahwa seorang anak di dalam agama adalah aset kekayaan besar untuk kita yang bisa membawa ke surga, dan bukan sekadar bisa membawa ke surga, tapi bisa memasukkan dan mengangkat kita ke dalam surga yang tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itulah pada hari ini hendaklah kita sadarkan diri dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah, bahwa engkau akan diangkat derajatmu di surga di sisi para nabi yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi istighfar waladika zak. Kesemuanya adalah karena permohonan ampun anak-anakmu terhadapmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, rahimani wa rahikumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Karena itulah, sesungguhnya harus kita sadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang anak kepada kita, maka sesungguhnya itu adalah sebuah keberkahan besar yang tidak ada nilainya, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada nilainya, yang tidak terhingga lagi nilainya, yang tidak lagi terhingga nilainya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, di antaranya kepada sahabat Anas bin Malik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, Al-Imam Tirmidzi dari jalan Ma'qil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu. Ya Allah, ini dia Anas bin Malik. Ya Allah, Allahumma akthir malahu, banyakkanlah hartanya, wa waladuhu, dan banyakkanlah anaknya, wa barik lahu fima razaqtahu, dan kemudian berikanlah keberkahan dari apa yang telah engkau rizkikan kepadanya. Dan berikanlah kepadanya keberkahan dari apa yang telah kau rizkikan berupa harta dan anak-anak ini terhadapnya. Betapa bodohnya kita dan betapa buruknya perangai kita, yang mana di antara kita banyak sekali yang merasa seperti kemudian diberikan satu beban berat ketika dilahirkan seorang anak kepadanya. Bahkan dia merasa seperti tidak sanggup dengan datangnya seorang anak, padahal tidak ada satupun yang mampu untuk membawakan dia ke surga selain dirinya dan anaknya. Dirinya dan anaknya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW doakan para sahabat agar mereka punya banyak anak. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mungkin karena ketidaktahuan kita dengan agama, maka kemudian kita hanya berusaha untuk memiliki 1-2 anak saja. Padahal sesungguhnya Allah harapkan agar kita punya anak. Sampai kemudian Rasulullah SAW katakan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tazawwajul walud fa inni mukasirun bikumul umam. Kalau begitu,
hendaklah engkau cari wanita-wanita yang subur sebagai istrimu dan penyayang. Karena dengan sebab engkau banyak, maka aku menjadi umat yang terbanyak nanti di akhirat. Dan kemudian Rasulullah sabdakan, tazawwaju al-walud al-walud, fa inni mukatsir bikumul anbiya yaumal qiyamah. Kawinilah olehmu wanita-wanita yang subur dan penyayang, karena dengan sebab itu aku akan membanggakan dirimu di hadapan para nabi-nabi yang lain di hari kiamat nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itulah jelas sekali berdasarkan keterangan hadis ini bahwa ternyata seorang anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah seorang yang telah menjadi aset besar bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Akan tetapi, terlalu mungkin kita menjawab, iya kalau itu anak orang yang berilmu, iya kalau itu anak orang yang taat. Jika banyak anaknya barangkali anak-anaknya menjadi taat. Disitulah letak kebodohan kita. Itulah sebabnya seorang ayah harus sadar bahwa siapa dia sesungguhnya di hadapan Allah terhadap anak-anaknya ini. Seorang ayah yang benar, seorang ayah yang baik adalah seorang ayah yang selalu tertulis di dalam dadanya dan kemudian tertulis di dalam kepalanya sehingga terungkaplah kepada Allah Subhanahu wa taala tulisan-tulisan, ukiran-ukiran, goresan-goresan indah ayat Al-Quran yang ada dalam dadanya. Bagaimanakah seorang ayah yang sesungguhnya jika dia adalah seorang ayah yang betul menerima titipan anak ini terhadap dirinya? Rabbana, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala firmankan, seorang ayah sesungguhnya engkau harus begini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hab lana, berikanlah kepada kami, berikan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami dari anak yang kami lahirkan, datang lagi anak, datang lagi anak, datang lagi anak. Qurrata a'yun, di mana anak itu menjadi cindera mata di dalam hidup kami, betul-betul menjadi cindera mata dalam hidup kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak itu sebagai pemimpin orang yang bertakwa. Dengarkan, dengarkan. Apa ujung doa yang biasa bapak-bapak ucapkan? Inilah sumpah kita kepada Allah. Dan inilah yang harus terukir di dalam dada kita. Bapak bukan seorang bapak kalau tidak terukir kalimat ayat Al-Quran ini di dalam dada kita. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tertulis di dadaku dan terungkap sekarang di dalam doaku. Jadikanlah anak-anakku bukan sekadar orang yang bertakwa, bukan. Bukan sekadar orang yang saleh, bukan. Waj'alna lil muttaqina imama, agar engkau mampu, agar engkau menjadikan anak kami ini sebagai pemimpin, sebagai amir, sebagai presidennya orang-orang yang bertakwa. Barulah dia kemudian benar seorang ayah. Apakah kemudian ayat ini betul tertulis dan terukir indah di dalam dada kita, yang kemudian selalu terungkap dalam lisan kita? Setiap malam kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anakku sebagai anak-anak yang bertakwa. Memang dan memang sangat memang bahwa untuk menjadikan anak bertakwa hanya sekedar mengandalkan diri orang tua yang taat, tidak. Karena Nabi pun ada yang tidak mampu menjadikan anaknya taat. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan Kan'an. Nabi-nabi yang lain, Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istri dan anak-anaknya. Tetapi itulah sebabnya maka kita harus kumandangkan doa ini dan selalu terukir di dalam dada kita. Seorang ayah yang sebenarnya adalah seorang ayah yang senantiasa datang kepada Allah memohon pertolongan. Ya Allah, bantu aku, bantu aku, bantu aku, jadikan anakku sebagaimana ucapanku dan harapanku di dalam doaku. Sehingga anak itu akan berharga bagi diriku dan kemudian ia akan mengangkat derajatku di dalam surga nanti.
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dengan demikian, doa ini pun bukan hanya sekadar sebuah doa, tapi dia harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Di mana agar memang betul sang anak yang kita miliki, sebagaimana yang telah tertulis di dalam daftar judul khutbah ini, bahwa anak yang akan mengangkat kita ke dalam surga, maka harus mampu mengaplikasinya dalam kehidupan setiap hari. Seorang ayah yang bodoh, kalau dia tidak mampu menjadikan dan tidak mampu berusaha untuk menghabiskan hartanya, meluangkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk memberikan agama kepada anaknya. Karena tidak akan pernah mungkin waja'alna lil muttaqina imama. Tidak akan mungkin menjadi orang bertakwa, apalagi sampai menjadi orang bertakwa, kalau tidak diisi dadanya dengan Al-Quran, kepalanya dengan Al-Quran, keimanannya dengan Al-Quran, dadanya dengan akidah yang saleh, yang sahih. Begitu pula dadanya kalau tidak diisi dengan amalan-amalan yang bermanhaj di atas Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak akan mungkin. Sangat-sangatlah jauh ikan dari panggangan, dan sangat-sangatlah jauh dan sangat-sangatlah tidak mungkin si pungguk merindukan bulan, kecuali jika ternyata Allah mentakdirkan taufiknya, hidayah taufiknya kepada seorang tersebut. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka dengan demikian kita sebagai seorang ayah, sadarilah, marilah berusaha untuk kita wujudkan surga itu sebelum kemudian kita masuk di dalamnya. Mari kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak surga. Bagaimana sekecil itu, bagaimana mulai sejak dini agar anak-anak ini diisi dengan Al-Quran, diisi dengan hadis, bukan diisi dengan film, bukan diisi dengan nyanyian, bukan diisi dengan PlayStation, bukan diisi dengan Dreamcast, dan bukan diisi dengan ini dan lain-lain sebagainya. Tidak. Isilah kepalanya dengan Al-Quran, biar anak ini kemudian mengangkat kita dan meminta kepada ayahnya, wahai ayahku, kami telah menunggumu di pintu surga, wahai ayahku dan ibuku yang kucintai. Kami telah menunggumu di pintu surga ini. Engkau telah benarnya bahwa amalanmu tidaklah sangat cukup untuk memasukkanmu ke surga. Tapi wahai ayah dan ibu, dengan usahamu untuk memberikan pendidikan kepada kami, menyisipkan Al-Quran ke dalam kepala kami, dan menyisipkan keimanan ke dalam dada kami, sehingga kami dipinta oleh Allah untuk menjagamu dan menunggumu di pintu surga, agar engkau datang kemari dan berbahagia bersama kami di dalamnya. Karena itulah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, seharusnya seorang muslim semua menggembarkan diri untuk menanamkan agama dari sejak dini kepada anaknya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami punya banyak anak. Jangan kau jadikan anak ini sebagai neraka bagi kami, ya Allah. Annama auladukum amwalukum wa auladukum fitnah. Allah katakan, ya Allah, kami sadar karena di dalam firman-Mu Engkau katakan, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah fitnah yang bisa jadi suatu saat dia bagaikan bom waktu yang akan meledakkan keluargamu, menghancurkan duniamu, dan kemudian menghancurkan akhiratmu dan menggelamkanmu ke dalam api yang sangat menyala di akhirat. Karena itu, ya Allah, di sini kami punya banyak anak, akan kami hantarkan dia kepadamu, ya Allah. Akan kami bawa dia kepadamu, ya Allah. Akan kami hantarkan dengan penuh agama di dalam dadanya, ya Allah. Akan kami didik dia. Karena kami sadar bahwa seorang ayah yang sesungguhnya adalah seorang ayah yang membesarkan anak itu di dalam air agama, air murni ad-din, air keimanan, dan membesarkannya tumbuh subur di atas jambangan, di dalam jambangan yang penuh dengan kehidupan Quran, yang penuh dengan kehidupan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, aset, sekali lagi, bahwa aset yang bisa membantu kita memperjalankan kita cepat masuk ke dalam surga adalah seorang anak. Sebagaimana hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dikeluarkan pula dari jalan sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah." Dengarkan
sabda Rasulullah ini, "Idza mata ibnu Adam," apabila seorang manusia, anak-anak Adam ini meninggal, tidak ada lagi yang mampu. Tidak ada lagi yang mampu dan bisa memberikannya pahala ke dalam kuburnya. Inqata'a, terputus seputus-putusnya dan tertolak setolak-tolaknya. Tidak ada lagi jalan. Illa min salasin, kecuali hanya 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Bahwa harta yang kita miliki, kita infakkan untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan dakwah. Tapi apakah semua kita mampu? Hampir dikata bahwa tidak semua kita mampu untuk bersedekah jariyah. Sehingga di jalan ini kita terlalu kecil untuk mendapatkannya. Yang kedua, aw ilmiyun tatawwihi. Yang kedua ini hanya bisa menembusi ke dalam alam barzakh, ke dalam kubur sang ayah dan sang ibu, adalah ketika seorang anak itu punya ilmu, kemudian ia mendalaminya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hampir dikata bahwa di antara kita bisa dikata bahwa kita tidak punya ilmu, sehingga sampai hari ini orang tua kita merintih dan meronta-ronta. Mana doa anakku? Mana doa anakku? Mana kebaikan anakku? Mana kebaikan ilmu anakku? Kenapa dia tidak mampu memberikannya kepadaku? Barangkali yang terakhir kita bisa, karena kita semua punya anak insya Allah. Awaladun solih yad'ulah, bahwa engkau punya seorang anak. Tinggal sedikit saja. Kamu punya seorang anak. Dan syarat anak ini adalah harus salih. Tinggal sedikit. Bahwa engkau harus memperhatikan agama kepadanya. Ketika dia salih, maka seluruh kebaikannya akan menjadi kebaikanmu. Seluruh amalan salatnya menjadi amalan salatmu. Seluruh amalan ngajinya menjadi amalan ngajimu. Seluruh amalan sedekahnya menjadi amalanmu. Dengan tidak lagi perlu dikirim oleh anakmu. Anakmu yang dipinta, bukan orang lain. Anakmu yang dipinta, bukan orang lain yang kau undang di seluruh tetanggamu untuk datang mengajikanmu, untuk datang membacakanmu Al-Quran. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada jalan. Allah katakan, Rasulullah sabdakan, hanya 3 ini yang ada jalan. 3 ini yang ada jalan. Karena itu ya Allah, di antara ketiga ini barangkali kami mampu pada yang ketiga bahwa kami punya anak. Sekarang karena itulah ya Allah ya Rabbal Alamin, akan kami bawa anak kami. Ini anakku ya Allah, ini anakku yang kedua, ini anakku yang ketiga, ini anakku yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Agar ia mampu membawakanku ke dalam surga bersama istriku. Ya Allah, kami hantar mereka pada ketakwaan, kami hantar mereka kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan seperti aku dapati surga seperti yang didapati, ya seperti orang yang mendapatkan yang engkau jelaskan dalam hadismu, yang sebenarnya keimanannya, ketaatannya, amalannya tidak seberapa, tapi karena kebaikan-kebaikan anaknya, ternyata bukan hanya sekadar masuk surga, tetapi dimasukkan ke dalam surga yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, anak, sekali lagi, anak adalah qurratu a'yun. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa anakmu adalah sang cindera mata bagi dirimu, yang ia bisa membahagiakanmu dunia dan di dunia dan bisa memasukkanmu ke dalam surga. Hanya anakmu, bukan orang lain. Kenapa orang lain tidak punya hak memasukkanmu ke dalam surga? Tidak. Orang lain hanya sekedar punya hak untuk mendoakanmu, tapi punya hak untuk memberikanmu pahala hanya anakmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Najm, "Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan bisa menanggung beban dosa orang lain. Andaikan ada saudara kita yang mati dipenuhi dengan dosa, sedikit pun bapak-bapak tidak akan pernah diberikan kemampuan dan tidak akan pernah bisa untuk menanggung beban dosanya. Walaupun bapak-bapak berkata di saat kematiannya, khair. Apakah dia orang baik? Baik. Apakah dia orang baik? Baik. Malaikat katakan, kami yang punya catatan, engkau telah berdusta. Kami yang punya catatan. Kami yang punya catatan amal kebaikannya. Engkau telah membohongi Allah. Engkau telah membohongi Rasulullah. Dan engkau telah membohongi para malaikat yang berada di sekitarnya. Dia mati dalam keadaan buruk. Su'ul khotimah. Karena dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Jujurlah berkata. Jujurlah berkata.
Ajib, ajib, karena persaksianmu itu akan mewajibkannya kepada amalan yang dia lakukan waktu di dunia. Ada harapan satu, panggil anaknya. Nah, bergantung kepadamu nak sekarang. Qadarullah, ayahmu mati dalam keadaan banyak membawa dosa. Qadarullah, ibumu banyak mati banyak membawa kelalaian. Qadarullah, sang ayah mati banyak membawa dosa kesyirikan, banyak membawa dosa bid'ah, banyak membawa dosa kemaksiatan. Anakku yang kucintai, hanya engkau. Rasulullah SAW katakan, seorang ayah dan ibu yang telah meninggal adalah bagaikan orang yang mengarungi perjalanan jauh di tengah padang pasir. Hanya anaknya lah yang mampu membawakan dia minuman dan mampu membawakan dia makanan di tengah perjalanan itu. Ketika sang anak telah beramal dan berdoa dengan baik. Karena itu anakku yang kucintai. Anakku yang kucintai, hanya engkau. Seandainya ayahmu bangun di hari ini dan berkata, dia akan sujud dan nangis di hadapanmu dan berkata, engkau bukan anakku. Engkau bukan anakku, tidak ada jasa yang bisa engkau berikan kepadaku. Engkau adalah anak durhaka. Kenapa setelah kematian kami engkau tidak bisa berbuat apa-apa? Mana sedekahmu untukku? Mana ilmumu untukku? Dan mana doa dan ketaatanmu untukku? Alangkah tersiksanya seorang ayah dan seorang ibu kalau tidak mampu menjadikan anaknya saleh, kalau tidak mampu menjadikan anaknya bertakwa, dan kalau tidak berusaha untuk mendidik anaknya dalam kebaikan. Celakalah dia. Seorang ayah yang berhasil dan seorang ayah yang terpuji dan sukses di hadapan Allah adalah ketika sang ayah mampu mendidik anaknya menjadi anak yang bertakwa dan anak yang saleh. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita ini akan mati. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang telah berhasil dijauhkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga, itulah sesungguhnya kesuksesan. Bukan dunia ini yang dilihat oleh Allah. Karena itu sang ayah dan sang ibu yang di dalam kubur pun senantiasa berkata, mana doa anakku yang menjadi pejabat? Mana doa anakku yang menjadi orang kaya? Mana pengusaha? Mana doa anakku yang menjadi anggota dewan? Mana doa anakku yang menjadi dokter? Mana doa anakku yang menjadi ini dan ini dan sebagainya? Sang ayah dan sang ibu dalam kubur tidak butuh apa-apa. Dia hanya butuh kebaikan seorang anak. Karena Allah tidak mengizinkan orang lain. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, lanjutan ayat tadi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan pahala di kuburnya melainkan apa yang diusahakannya sendiri. Bagaimana? Kenapa seorang anak yang bisa memberikan kebajikan untuk bapak dan ibunya? Jawabnya, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, fa inna waladika waladaka min kasbik, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah merupakan bagian daripada hasil usahamu. Karena itulah Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menjelaskan ayat tadi bahwa di dalam menjelaskan ayat tadi istambata al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i katakan, dengarkan. Istambata Asy-Syafi'i rahimahullahu man ittaba'ahu, bahwa Imam Asy-Syafi'i memberikan satu kesimpulan, menetapkan mazhabnya, menetapkan pendapatnya, dan orang-orang yang betul memang mengikuti dia. Dengarkan. Dan orang-orang yang betul mengikuti Imam Syafi'i dan merasa bermazhab Imam Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Annal qira'ata, sesungguhnya bacaan Al-Quran, la yasilu ida'u sawabiha ilal mauta, tidak akan pernah sampai jika engkau baca dan kemudian engkau niatkan hadiahkan. Engkau niatkan untuk dihadiahkan kepada orang mati, tidak akan sampai. Bacaan Al-Fatihah ini, khususan li ini, bin ini, khususan Firdaus bin Zakir, khususan untuk sini, tidak akan pernah sampai, kata Imam Syafi'i. Tidak akan, jika kalian betul paham ayat itu. Maka dikatakan,
Kenapa? Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Karena itu bukan dari hasil usahanya dan bukan dari amal perbuatannya sendiri. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hassahum alaih. Oleh karena itu, Nabi tidak pernah mengajarkan demikian dan tidak pernah menganjurkan demikian kepada umatnya. Kenapa engkau gawe? Gawe yang enggak kata guna, gawe yang enggak kata arti, mengirimkan dengan kiriman yang tak sampai. Memberikan wesel dengan wesel yang tak sampai, karena alamat pun tidak ada yang tahu. Alamat alam barzakh tidak ada yang tahu, sehingga paket kiriman yang kau kirimkan tidak akan pernah sampai, dan malaikat pun tidak akan pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kiriman itu kepadanya. Dengarkan. Wala arsyadahum ilaihi binafsi wala iba. Bahkan Rasulullah tidak pernah memberikan petunjuk, baik itu dengan hadisnya walaupun dengan isyarat. Walam yungfal zalika an ahadin minas sahabah. Bahkan tidak pernah satu pun ada keterangan dari para sahabat yang melakukannya radhiyallahu anhum. Maka dikatakan, walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Imam Syafi'i katakan, andaikan itu memang bagus, sekali lagi, andaikan bacaan kamu, bacaan Al-Quran kamu, bacaan surah Yasin kamu yang kamu hadiahkan untuk orang mati itu memang itu perbuatan bagus, la sabaquna ilaih. Kata Imam Asy-Syafi'i, pastilah kami duluan yang melakukannya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya ternyata tidak ada satupun yang melakukannya, justru melarangnya. Karena itulah, andaikan kita memang seorang yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i, tinggalkan. Yang ada yang punya hak untuk mengirimkan kebaikan kepada bapak dan ibunya hanyalah seorang anak. Karena itulah, jika memang kita ingin agar banyak yang mendoakan kita, berusahalah untuk memiliki anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Lebih, biar banyak yang membantu kita untuk masuk kepada surga yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, hari ini kami bersimpuh ke hadapan-Mu ya Allah. Hari ini kami duduk di hadapan-Mu ya Allah. Hari ini telah kami letakkan kepala kami dan kami sujudkan kepala kami ke tanah ya Allah untuk bersimpuh di hadapan-Mu. Berikanlah kami seorang anak qurratu a'yun. Jadikanlah anak-anak yang ada pada diri kami ini yang bisa mengusulkan kami ke dalam surga ya Allah. Alangkah hinanya diriku sebagai seorang ayah kalau ternyata anakku tidak mampu membawaku ke surga. Alangkah dinanya diriku sebagai seorang ibu kalau ternyata aku akan tersiksa karena tidak adanya doa dan amalan dari anak-anakku. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sekarang kami bawa, inilah dia ya Allah. Di hari fitri ini kami tunjukkan, inilah dia anakku ya Allah. Inilah dia anak-anakku ya Allah. Di hari fitri ini mereka bermain-main. Di hari yang suci ini mereka bermain-main di bawah kolong langit-Mu ya Allah. Engkau lihat mereka. Inilah harapan kami. Ya Allah, kami bukan seorang ulama yang bisa masuk surga dengan tangan dan kaki kami sendiri ya Allah. Enggak. Kalau bukan karena bantuan anak-anak kami ya Allah, kami akan terhina. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalan kami dan amalan-amalan anak kami membawa kami ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, aku punya seorang anak laki-laki ya Allah. Kami punya seorang anak laki-laki ya Allah. Kami punya anak-anak perempuan ya Allah. Jagalah dia. Jadikanlah mereka anak-anak yang baik. Jadikanlah mereka anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Bawalah dia ke dalam kemampuan-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang bisa membawa kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, saat ini kami gandeng tangannya ya Allah. Kami telah dekat kepada kematian. Umur telah habis kami lalui. Kami berada di dalam dosa. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, harapan kami hanya pada anak-anak kami. Ya Allah, sekarang kami telah berikan ayat-ayat Al-Quran di kepalanya. Telah kami didik dia pada kebaikan. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, semoga usaha yang kami lakukan betul-betul Engkau jadikan sebagai kebaikan untuk kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jika aku mati ya Allah, jadikanlah anakku yang berilmu yang memandikan mayatku. Jadikanlah anak-anak laki-lakiku yang berilmu yang mengkafani jasadku ya Allah dengan keilmuan mereka. Jika aku mati ya Allah, jadikanlah anak-anakku yang menjadi imam dan makmumnya ya Allah.
Jadikanlah mereka yang menghantar mayatku ke kubur, ya Allah. Dan dudukkanlah dia di atas kuburku yang mendoakanku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hantarkanlah kami ayah-ayah ini ke pangkuan Allah. Wahai anak-anakku, bawalah ayah ke pangkuan Allah. Bawalah ayah ke pangkuan Allah. Ayah tidak terlalu banyak dengan kebajikan. Abi tidak terlalu banyak dengan kebajikan. Umi tidak terlalu banyak dengan kebaikan. Bantulah wahai Nanda tercinta. Bantulah wahai anak-anak kami tersayang. Mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Wahai anakku, di ayat ini Allah berfirman, jika seorang ayah yang taat dan diikuti oleh anak-anak keturunannya yang taat, maka dia akan dikumpulkan semua di dalam surga, dalam satu istana pribadi bersama anak-anak keturunannya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami orang yang berada di dalamnya. Jadikanlah kami orang yang kau tulis dalam Al-Quran ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orangnya yang telah tersirat dan telah tersurat di dalam kitabullah, di dalam kitabmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kabulkanlah segala doa dan harapan kami. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada pendidikan untuk bantuannya yang dibereskan.
Amin.